Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, lantas bagaimana respons dari Kadin DKI Jakarta terhadap putusan PT UN yang membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang peningkatan upah sebesar 5,1% atau Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulannya. Untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, ada Ibu Diana Dewi. Selamat siang, Ibu Diana. Selamat siang, Mas Abdi. Baik, Bu Diana, terkait dengan gugatan dari pengusaha yang dikabulkan oleh PT UN, sejauh ini seperti apa koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan aturan ini? Iya, Mas. Dari awal memang kami mengkhawatirkan bahwa kondisi yang ada akan tidak kondusif. Seperti kita ketahui bersama, pada saat keluarnya SK 1359 itu akan ada perubahan di 1517. Pada saat keluar SK 1517 sebenarnya ada turunan dari SK 1517, di mana apabila ada perusahaan tertentu yang memang belum mampu untuk mengikuti SK Gubernur 1517 bisa mengikuti 1359. Maka kami Kadin DKI dari awal sebenarnya melihat ini sebagai permasalahan yang sudut pandang saja, sehingga bisa sebenarnya dibicarakan secara bersama-sama, duduk bareng antara tripartit, pengusaha, kemudian pekerja maupun pemerintah. Baik. Itu, Mas. Baik, Bu Diana, tadi Anda katakan bahwa terkait dengan adanya pelaksanaan Kepgub nomor 1517 bagi perusahaan yang belum dapat menjalankan hal itu bisa menjalankan dengan aturan sebelumnya. Artinya ada perusahaan yang menjalankannya. Nah, ini akan seperti apa, Bu Diana, dari yang perusahaan yang sudah menjalankan selama kurang lebih 7 bulan selama ini, akankah ada pengembalian dana atau seperti apa? Karena ini kan sudah dibatalkan oleh PT UN. Justru itu, Mas, makanya kami juga mempertanyakan, kalau misalnya sekarang dirubah dari 4.600.000 menjadi 4.500.000, apakah bisa dikembalikan? Dana yang berhubungan dengan itu tentunya ada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Kesehatan. Nah, ini kan kita sudah bayarkan dari Januari bahwa sebagai acuannya adalah angka yang 4.600.000 berdasarkan 1517. Nah, ini yang sebenarnya kami berharap pada saat itu tidak usah melakukan gugatan ke petun, tetapi kita bicara oleh gubernur, ya tripartit lah, pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Bagaimana yang terbaik untuk itu? Kalau memang mau ada revisi, ya kita revisi sesuai dengan kemampuan. Sehingga jangan sekarang ini juga bukan hanya di lingkup perusahaan dan pekerjanya saja, tetapi saya yakin untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dia tidak mau berlaku surut untuk mengembalikan itu. Ini yang perlu juga dipertanyakan, Mas. Baik. Solusi yang ditawarkan sejauh ini seperti apa untuk win-win solution antara dari pihak Kadin ataupun dari Pemprov DKI Jakarta dan juga para pengusaha yang sudah menjalankan ini? Apa solusi terakhirnya, Bu Diana? Ya, kalau dari pekerja sendiri mengharapkan agar Pak Gubernur naik banding, ya, Mas. Nah, sedangkan kalau kita dari pekerja, kita meminta kepada lembaga terkait, instansi terkait, kalau memang angka tersebut itu ada penyesuaian, yang tentunya yang sudah kita bayarkan pun harusnya ada penyesuaian. Nah, ini yang sekarang belum sepertinya ada sinkronisasi antara tripartit, Mas. Baik.
Bu Diana, UMP ini kan juga diharapkan dapat mensejahterakan para buruh, apalagi mereka sebagai pelaku penggerak ekonomi. Namun keputusan tersebut kenaikan dari UMP ini dibatalkan oleh PT UN dan dari pihak buruh sendiri juga mendesak dari Pemprov DKI untuk melakukan banding seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa tanggapan dari Kadin sendiri dari sisi payung hukumnya, apa yang ingin disampaikan kepada pihak buruh tentunya? Ya, sebenarnya kita tidak berbicara sebenarnya mengenai angka ya, Mas. Kalau memang sudah kewajiban perusahaan, tentunya perusahaan juga harus taat untuk itu. Dan apalagi berbicara mengenai kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan pekerja itu adalah yang paling penting untuk bagaimana meningkatkan produktivitas di dalam kita berusaha. Cuma masalahnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kelihatannya masih abu-abu. Kalau pengusaha sendiri berharap adalah semuanya adalah agar adanya ketetapan yang tidak abu-abu atau kepastiannya, kepastian hukum lah dalam hal ini. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ke depan ini sudah tinggal 5 bulan lagi kita akan berbicara UMP tahun 2023. Sedangkan 2022 sendiri belum selesai. Jadi harusnya pemerintah mengkaji ulang atau mengevaluasi apa yang sudah menjadi ketetapan atau peraturan yang mereka buat agar ke depan pengusaha berharap adalah kepastian hukum, sehingga angka-angka yang dikeluarkan kalau memang perlu direvisi, sebaiknya direvisi pada saat sekarang, sehingga tidak menjadi dilematis lagi untuk ke depan. Dan juga angka yang ditetapkan kemarin ada batas bawah, batas akhir, dan sebagainya, itu juga mungkin perlu dievaluasi, sehingga kebutuhan dari kita adalah kepastian sehingga tidak terjadi seperti demikian, dan tentunya ini akan mempengaruhi produktivitas dari semua perusahaan ya kalau memang kondisi ini tidak segera dievaluasi. Itu Mas. Ya, kita harapkan ada win-win solution yang komprehensif antara pihak pemerintah dan juga buruh terkait dengan hal ini. Terima kasih Kepala Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.